Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari winnerstocks.id. Hari ini special edition, saya akan bawakan review mengenai sektor telekomunikasi. Akhir-akhir ini ramai ya dibicarakan saham Telkom. Kenapa saham dengan fundamental dan market cap sebesar Telkom bisa downtrend terus ya. Padahal seperti kita ketahui di saat pandemi ini justru malah penggunaan data internet itu justru malah lagi bagus gitu. Dan bukan cuma melihat dari yang sekilas-sekilas ini aja, maksudnya jangka pendek aja. Tapi kalau kita lihat kondisi sudah dari sejak beberapa waktu, beberapa tahun terakhir ini, kondisinya chart Telkom itu turun terus ya, jadi banyak yang bertanya-tanya. Nah, untuk itu saya akan coba mengulas dari sudut pandang saya seorang technical analyst ya. Jadi kita di market review, di special edition review ini kita lebih ke titik beratkan pada analisa teknikalnya. Ya, saya akan ulas sedikit mengenai fundamentalnya ya, tapi saya rasa mungkin tidak terlalu banyak yang akan saya ulas dari fundamentalnya, karena toh pada dasarnya saat ini kita seperti Bapak Ibu ketahui fundamental Telkom jeleknya di mana ya, nyaris tidak ada cacat ya, bagus semua, net income-nya bagus ya, bahkan tahun kemarin bukan 18 triliun ya, wow banget kan. Dan saya lihat ketika pandemi ini saya yakin kontraksinya juga tidak terlalu besar, secara toh penggunaan internet di rumah juga cukup tinggi ya, apalagi saat pandemi ini, work from home ya, school from home, banyak aktivitas kita justru malah menggunakan internet. Dan Telkom seperti Bapak Ibu ketahui adalah industri utamanya saat ini adalah internet ya. Ya oke. Sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu untuk tekan tombol jempol ya, di like channel YouTube saya ini, dan subscribe ya. Silahkan di subscribe Winnerstocks Indonesia ya, channel YouTube ini, untuk supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video review dari saya dan dapat notifikasinya. Untuk dapat notifikasi jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya. Oke, kita mulai saja ke ulasan saya. Ya, video ini tentu saja dibuat oleh winnerstocks.id ya. Dan sebelum saya lanjut, saya juga perlu memberitahukan bahwa ada disclaimer dari video ini. Yang dimaksud adalah ulasan saya, tulisan saya, dan hasil riset saya ambil datanya dari internet ya, dari Google, dan beberapa bahkan saya ambil langsung dari website Biro Pusat Statistik Indonesia, dan ada juga yang dari badan swasta ya, Puswit. Dan semua ulasan saya ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual, dan ini lebih ke pembelajaran saja ya, untuk pembelajaran saja. Jadi disikapi dan dicermati dengan bijaksana ya. Oke, kita lanjut, kita mulai saja. Data ini adalah data demografi Indonesia ya, yang mana Indonesia total populasinya 272,1
juta jiwa ya, itu per Januari 2020. Jadi data ini update ya, data ini update bukan yang 2019 ya. Jadi ini yang 2020 Januari ya, ini update. Dan pengguna internet usernya secara, saya cukup kaget lihat ini karena seperti Bapak Ibu lihat ya, ini penggunanya 175,4 juta jiwa ya, dan itu adalah 64 ya, 64% dari total populasi. Itu wow banget ya. Berarti rakyat Indonesia ini melek teknologi loh ya. Dan lebih amazing lagi, saya cukup kaget adalah aktif social media user adalah 59%-nya. Jadi yang banyak yang diantara penduduk Indonesia 59%-nya adalah melek sosial media ya, Facebook, Instagram. Makanya akhir-akhir ini orang bilang netizen ya, ada istilah netizen ya, netizen. Dan itu ngeri ya, opini publik bisa digerakkan dari itu. Itu sambil lalu. Dan pengguna sebagian besar menggunakan internet itu untuk jaringan di handphone ya, mobile phone. Jadi sebagian besar ya menggunakan itu di mobile phone, bukan di laptop ya, jarang. Kita lebih banyak penggunaannya di handphone ya, mobile. Yang artinya kan kita punya provider ya, Telkom. Yang akan saya ulas ini 4 ini adalah Telkom, XL Axiata, Indosat, dan Friend. Dan karena dari data ini ya, mobile phone connection-nya segini besar, yang saya ulas lebih ke provider selulernya ya, provider seluler. Jadi kan kita tentu saja, kita kalau bandingkan antara provider telekomunikasi ini, Telkom, Indosat, XL, dan Friend, tentu saja tidak adil kalau kita bandingkan di ininya juga ya, fix ya, sambungan fixnya. Secara tidak banyak dari antara kompetitor ini nggak bermain di sana ya, mereka lebih fokus di seluler. Ada ya yang mulai masuk ke area broadband ya, seperti XL gitu, Indosat ada beberapa, tapi lebih fokus ke XL ya, yang sudah mulai masuk ke broadband, tapi jaringannya juga nggak banyak dan mereka baru mulai belakangan ini aja. Dan ini juga ada data lagi, data pendukung ya. Seperti saya sudah bilang tadi, 90% ya, 90% menggunakan smartphone. Dan non-smartphone cuma 21% feature phone ya, yang zaman dulu cuma 21%. Dan laptop desktop itu 66%. Dan bahkan ketika kita mobile, WiFi ya, WiFi tetheringnya pun digunakan oleh, dia ambil dari smartphone. Jadi laptop, desktop, komputer ini kita cenderung mencari jaringan WiFi, tapi kalau nggak ada pun kita ambilnya dari smartphone ya. Dan tablet device 23%. Nah, ini sih sebenarnya tablet device ini pendukung sih daripada smartphone. Itu, dan ini dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Seperti Bapak Ibu lihat juga ya di layar, yang ungu ini penggunaan kabel telepon tetap itu semakin tahun semakin menurun ya. Data ini saya ambil terakhir, yang saya dapatin belum ada yang data terbaru ya, terakhir di 2018 ya. Udah, kita pakai ini aja dulu. Ini tuh udah menggambarkan sih sebenarnya, yang fixed line turun ya, sedangkan yang mobile seluler naik terus ya. Dan penggunaan juga tinggi nih, rumah tangga akses internetnya juga naik, dan penggunaan internetnya juga naik. Yang artinya, ini kan tiga ini sejalan nih, yang tiga nih. Pengguna internet naik, rumah tangga yang akses internet naik, dan pengguna mobile phone naik, berarti jaringan yang mereka gunakan sebagian besar menggunakan lewat provider seluler ya. Jadi sebagian besar, banyakkan mereka pakai kartu ya, kartu. Dan seperti Bapak Ibu ketahui,
Kalau kita berbicara mengenai seluler, pengguna kita kan berarti cukup cerdas ya. Cerdas dalam arti yang kita cari selalu adalah yang promo. Jadi yang paling banyak promonya itu yang disasar, dan sudah jadi rahasia umum bahwa Telkomsel adalah salah satu provider seluler internet yang dengan harganya cukup premium ya, cukup premium. Jadi di sini yang bersaing adalah Indosat, XL, dan Friend ya. Jadi tiga ini boleh dibilang yang banyak berperang lah di masyarakat mengenai data ya, data seluler. Kalau Telkom cenderung lebih ke corporate, dia melayani corporate karena corporate itu butuh kestabilan ya kan. Kalau pengguna rumah tangga dan lain-lain lebih ke, saya rasa lebih ke XL, Indosat, dan Friend ya. Dan ini data fundamental yang menurut saya sebenarnya nggak terlalu signifikan lah. Saya soalnya bukan saya tidak bisa baca, tapi kalau menurut saya, ketika Bapak Ibu melihat chart, data ini menjadi tidak relevan lagi. Kenapa? Karena let's say anggaplah PR-nya bagus, BBV-nya bagus, deep equity ratio-nya bagus, ROI-nya bagus, toh nyatanya turun kok gitu ya. Jadi mau lihat apanya juga. Indosat, PR-nya bahkan sampai minus ya, minus 16%, tapi tetap juga turun. Dan ini gambaran market cap ya, bahwa PT Telkom menguasai 312, market cap-nya 312 triliun, dan market cap-nya menguasai 50% dari sektor infrastruktur ini. Jadi boleh dibilang kalau infrastruktur merah, kalau Telkom merah, infrastruktur pasti merah. Sebagian besar begitu. Ya. Dan ini persentasenya, kalau Excel porsinya 3,6%, Friend 3,16%, dan paling kecil Indosat 1,84%. Jadi ini data fundamentalnya, silakan dilihat-lihat lagi, dipelajari buat yang suka ya. Kita langsung ke chartnya aja ya. Dan saya ada sedikit perhitungan fair value sebenarnya ya. Maksudnya saya ini ambil dari salah satu institusi yang mana menyediakan data fair value untuk pengguna atau yang riset ya, para riset profesional ya. Dan ini dari Morningstar, data ini saya ambil dari Morningstar, dan untuk mengambil data ini kita harus subscribe ya, berlangganan dulu. Dan saya melihat data ini cukup relevan, cukup bisa digunakan ya. Saya cenderung cuma lihat ininya aja, untuk cuma kondisi harga saat ini dan patokan fundamentalnya. Jadi saya tidak mau menghabiskan waktu saya banyak di atas kertas, di atas meja, karena data-data tersebut cenderung juga kan berubah terus ya kan, dan pasti sangat mempengaruhi nanti ke nilai fair value ini. Nah, kalau saya melihat ini caranya gampang sekali lihat ini. Kalau selisihnya jauh ya, atau kalau nggak harga ini last close ini, harga lastnya mendekati dengan harga yang bintang 5, berarti harga itu murah gitu. Dan Telkom ternyata hanya terdiskon 5% saja dari harga hari ini. Jadi harga hari ini itu cuma terdiskon 5%. Yang artinya kalau di atas 2.900, Telkom itu dianggap kemahalan. Atau kalau enggak, ya setidaknya kalau di range 2.900 dan ke 3.000, umpamanya Telkom kita beli di 3.100, 3.200, itu ya setara, itu fair value-nya Telkom gitu loh. Jadi jangan bilang, Telkom harus ke sekian 3.300 atau 3.600 atau 3.800 karena itu fair value-nya. Belum tentu. Fair value itu relatif sebenarnya, cara ngitungnya itu relatif, dan banyak sekali komponen-komponen yang harus kita hitung. Dan untuk seperti kayak kita retailer itu
kadang-kadang kita juga susah dapat data-datanya seperti itu. Jadi saya lebih mempercayakan ke institusi seperti Morningstar ini untuk menghitung fair value. Saya ikutin aja, dia ikutin gitu. Karena yang melihat data ini pun adalah orang asing ya, maksudnya institusi asing juga. Karena yang buat itu juga kantor pusatnya di Singapura juga ya, untuk perwakilan Asianya. Jadi saya rasa dia cukup bisa, kredibilitasnya cukup bisa dipercayalah. Dan kalau lihat ini berarti seperti Bapak Ibu lihat, berarti ini saya ambil terbaru ya, kemarin saya baru ambil tanggal 1. Berarti Telkom tidak murah ya, tidak murah. Jadi untuk bagi Bapak Ibu yang mau berinvestasi di PT Telkom, pikir dulu deh. Apalagi setelah saya kasih lihat chartnya yang berikut ini. Nah ini kalau saya lebih bicara ke chart ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat chartnya, ini chart weekly. Kenapa Pak saya ambil chartnya weekly? Karena dari weekly kita bisa tahu kira-kira momentum untuk naiknya kapan. Kita kalau monthly itu terlalu rentangnya terlalu panjang ya. Untuk satu candle monthly itu setara dengan 4 candle weekly, kan kelamaan. Jadi kita pakai weekly aja. Jadi kita bisa lebih early lah untuk melihat suatu sinyal itu kapan itu buy atau sell. Dan kalau ini chart ini kan adalah berdasarkan indikator yang saya buat ya, winner stocks. Dan saya hanya berpatokan, seperti Bapak Ibu lihat, saya hanya berpatokan pada garis berwarna biru ini. Ini adalah garis skyline saya. Seperti Bapak Ibu lihat, kalau dia bisa mantul di atas skyline, garis skyline ini, itu bagus. Atau kalau nggak dia ada di atas skyline itu bagus. Dari tahun 2012 ya, dari tahun 2012 seperti Bapak Ibu lihat, tuh. Nah ini oke kan, tuh mantul. Jadi di atas skyline, persis di atas skyline kita boleh beli ya. Itu baru mulai nyicil beli tepatnya ya, karena ini weekly kan, jadi udah mulai confirm. Jadi silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau, saya cenderung di saham telekomunikasi ini saya cenderung ke trading. Kenapa ke trading? Alasannya begini Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, teknologi itu bergerak sangat-sangat cepat. Dulu kita mulai dari 2G ya, teknologi 2G, 3G, 4G, dan 5G sekarang. Rasanya kalau kita baru aja pakai yang 4G ya, kok tahu-tahu sekarang sudah mau 5G, dan investasi mereka untuk 5G, 4G itu nggak murah loh. Itu kalau kita ngomong return of investment ya, itu ada kalkulasinya, harus jelas ya kan. Dan kita kan nggak mungkin kalau kita invest, belum balik investnya, sudah muncul teknologi baru berarti kita kan mesti invest lagi. Harapan kita kan sebenarnya begini, ketika kita implementasi, kita invest, ada satu periode di mana sudah balik modal, dan ada satu periode alat yang kita investkan ini mulai harus bisa mendatangkan profit untuk kita. Nah, ini kejar-kejaran, teknologi kejar-kejaran. Kita belum sempat balik modal, atau mungkin baru balik modal, belum ambil untung, sudah datang lagi alat baru yang harus kita invest baru lagi. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mencermati laporan keuangan perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini, utang mereka itu banyak untuk investasi alat, dan investasi alat. Kenapa? Karena banyak sekali teknologi-teknologi baru yang harus mereka implementasikan ke sini gitu loh. Karena mereka juga bersaing, mereka berperang gitu loh. Kalau umpamanya PT Telkom sudah masukin 5G, yang lain tidak masukin 5G, itu kan otomatis akan terjadi perpindahan, ya kan, pelanggan gitu kan. Nah, mereka nggak mau gitu, mereka semua masing-masing sudah implementasi. Sekarang kayak Friend, kemarin sudah diisukan, dia sudah siap dengan 5G, dan Telkom pasti ya. Dan saya melihat kemarin itu tahun 2020 ini, lihat laporan keuangan tiba-tiba naik drastis ya, utangnya naik drastis. Nah, apa jangan-jangan ini PT Telkom ini mulai invest lagi di alat ini untuk 5G. Yang mana beberapa negara sudah mulai masuk ya 5G ya.
Dan seperti Bapak Ibu lihat tadi, data statistiknya Indonesia, rakyat Indonesia 60% sudah melek internet. Dan kalau saya jabarkan lagi ke behavior perilaku pengguna internet Indonesia, itu saya ada datanya kok. Jadi berapa banyak yang main game di mobile ya. Mereka menggunakan handphone itu apa aja sih fungsinya ya, menggunakan ini tuh buat apa aja sih? Ada yang nonton, main game, browsing, dan lain sebagainya. Itu ada di situ data statistiknya. Dan dengan 5G, kita bisa melakukan banyak hal. Dan mereka mau nggak mau harus invest, saya yakin itu. Jadi, kalau buat saya pribadi, kalau seorang investor Bapak Ibu berharap untuk let's say 1 tahun gitu, rasanya kok agak pesimis saya untuk dapetin 1 tahun, dapetin gain ya, dapetin profit di Telkom. Kita harus bermain dari dividen, jadi invest harap dividen. Dan sebagai gambaran, dividen yield dari Telkom tahun kemarin di kisaran 4%. Yang mana artinya menurut saya, jadi kita kalau investasi jangka panjang, kita harus komparasi dengan deposito. Karena deposito kita duduk manis aja, nggak usah ngapa-ngapain aja, dapat duit, betul kan? Dan kita anggap masukin uang dengan nominal tertentu, let's say 10 juta. 1 tahun dapat 4% deposito. Ya, kalau dipotong bunga, dipotong pajak, jadi mungkin sekitar 3,7 sekian, ya 3,7 sekian persen. Dan anggaplah dividen yield Telkom 4%. Tapi kalau kondisinya Telkom hari ini turun, contoh ya, kita beli PT Telkom di harga ini, di harga kisaran 4.000 lah. Dan harga sekarang di kisaran 2.400, yang artinya uang Bapak berkurang 50%. Uang Bapak Ibu berkurang 50% dalam 1 tahun. Jadi relevan nggak? Memungkinkan nggak kita invest ke satu tempat ya, suatu barang yang selama 1 tahun nilainya turun 50%? Bayangkan. Nggak oke banget kan, sangat tidak oke. Jadi itu sebabnya saya bilang jangan invest ke barang begini yang telekomunikasi. Kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur ya jangan ditambah, jangan average down. Itu kenapa saya bilang jangan average down ya, jangan average down saham yang sedang downtrend. Karena apa? Average down artinya Bapak Ibu masukin uang lagi ke situ, masukin lagi. Jadi better jangan dimasukin uang lagi ke situ ya. Kalau tambah turun lagi gimana gitu. Yang sudah ada aja nilainya udah berkurang kok. Gitu. Ya, lanjut. Excel. Excel ini ternyata oke, saya kaget lihat ini. Ternyata Excel divaluasi under value ya, terdiskon 32%. Dengan kondisi harga saat ini 2.100. Walaupun menurut dia kasih tahu kalau sebenarnya nggak murah-murah banget. Yang murah itu harus bintang 4 baru murah. Tapi karena harganya nggak selisih jauh, boleh icip-icip ya, boleh icip-icip. Dan coba kita lihat chartnya ya, ternyata sama kan. Good newsnya adalah ini cukup menarik untuk dibuat trading. Karena apa? Kalau Bapak Ibu masuk 2019 awal, dia sempat naik kok. Kita jualan, habis itu dia ambiar. Ambiar ini kan karena kondisi pandemi ya kan. Dan kemarin ketika bulan Maret dia sempat rebound dan sekarang turun lagi. Nah, kalau saya melihat, kalau Bapak Ibu lihat ini, ada kotak saya garisannya. Ini berarti daerah support ini. Daerah support. Dan kalau kita melihat nilai fair value-nya dia ada di kisaran 3.200 nih ya. Nih. Bapak Ibu lihat. Nah, berarti kalau lihat chart ini 3.200 mana sih? Ini 3.500 kan garis ini nih. Ya kan? Kalau gitu 3.200-nya ya di sekitar sini lah. Berarti kalau kita tarik garis ya ini berarti ini oke.
Sorry. Berarti di sini tuh oke banget ya, di sini. Jadi kita jualan di level 3.200, fine. Berarti profit 30%. Nah, kalau gini kan kelihatan relevan. 30%-nya berapa lama, Pak? Kalau 30%-nya 4 bulan, oke nggak? Oke banget, karena pas 1 tahun deposito 4%. Make sense nggak? 4 bulan kita dapat 30%. Make sense nggak? Nah, menurut saya itu kalau Bapak Ibu mau nyari begitu jangan mikir dividen. Karena apa? Di Excel kita nggak dapat dividen yang baik. Dividen yield-nya cuma 1%-an aja. Kalau Bapak Ibu mau dapetin dividen di Excel, salah cari ini. Ini harus dapat duit dari trading, beli di bawah, jual di atas. Jangan pikir dividen sudah. Kita pure trading, ya. Oke. Kemudian Indosat. Indosat ini kalau Bapak Ibu lihat fair value-nya lebih cakep lagi. Kenapa? Karena hari ini diskonnya 41% dan dia lagi bintang 4. Nah, ini bintang 4 nih. Jenderal nih. Ya. Coba kita lihat chartnya. Oke. Seperti Bapak Ibu juga lihat, beberapa kali dia mantul dan ini very bottom harga ini. 2000 itu harga bottom banget. Salah satu termasuk yang paling bottom lah. Kenapa? Karena lihat tuh. Waktu di tahun 2011 harga dia itu 6 ribuan, 5 ribuan dan ini sekarang 2 ribuan, 1000-an. Jadi murah. Ini kita hitung murah. Dan kalau saya melihat Indosat ini kalau ke tadi 3.500, anggaplah ke 3.500 ya sudah. Kita nggak usah muluk-muluk 3.500, ke 3.000 aja dapat 30%. Happy nggak? Happy, udah. Cari 30% dalam waktu berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, ya sudah. Kita lihatnya chart weekly loh ya. Kalau Bapak Ibu lihat chart weekly, 1 bulan tuh nggak ada artinya. Kenapa? Karena 1 bulan itu tergambar dari 4 candle aja kok. 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, udah jadi 1 bulan. 4 minggu, ya kan? Jadi kalau umpamanya kita ngomong 4 minggu, ya berarti 4 bulan, berarti cuma 16 candle. Coba aja dihitung. Dihitung candlenya ini. Nggak berasa. Ya. Dan terakhir, friend. Smart Friend ini juga ternyata nggak murah-murah banget ya. Under value 25% saja. Salah satu yang bikin saya nggak senang dengan Smart Friend adalah angka dia ini 70-an ini dekat sekali dengan angkanya ARB, apa batas paling bawah harga di Indonesia, yaitu Rp56 nih. Harga bintang 5-nya Rp56. Jadi kemarin yang Smart Friend sempat di angka level 50-an tuh murah, orang bilang beli. Tapi saya deg-degan, takutnya tidur. Bukannya apa? Ada saham tidur di ini, namanya Bitel. Tahu kan? Asia. Dulu kan ada Asia ya. Perusahaan namanya Asia punyanya Bakri. Sekarang apa? DN tutup 50. Nah, itu saya takut. Makanya saya daripada Friend, saya lebih suka XL atau ISAT. Kalau Friend, kita lebih ke trading jangka pendek. Coba saya kasih lihat chartnya. Nah, ini chartnya. Kayak seismograf, ya kan? Tiba-tiba melonjak nih, dari 2018 ke 2019. Memang untungnya mungkin bisa mungkin 5 kali, 6 kali lipat, ya kan? Tapi kayak begini, wah ngeri gitu kan. Dan harga sekarang ini kok saya pikir, nah kemarin itu kan seperti sini nih Bapak Ibu lihat tuh, waktu pas pandemi itu ke level 50 ya, dia pernah ke 50. Nah itu orang bilang murah. Nah kalau saya bilang sih tetap kalau kayak begini tetap riskan ya, secara skyline-nya juga masih jauh banget. Saya lebih suka kayak begini nih, skyline-nya deket gitu, dia breakout langsung terbang ya. Kalau masih terlalu jauh gini, saya cenderung kurang suka. Karena apa? Harus turun dulu. Ya, skyline ini harus turun dulu, baru dia bisa dobrak, baru bisa naik. Ya, itu
Itu analisa sekelumit ya pandangan saya mengenai sektor telekomunikasi. Ya, lebih ke teknikal dan ada ya fundamental sedikit yang ringan-ringan aja karena saya ngomongin BBV, PER dan lain-lain belum tentu Bapak Ibu ingat. Nah, kalau kayak begini kan Bapak Ibu tahu, oh beli di level 2000-an, jual di 3500, 3200, enak kan ngomongnya, lebih gampang. Ya, itu dulu, sekian dulu market review ulasan special edition dari saya. Saya akan coba untuk buat ulasan ini rutin ya. Ini kan telekomunikasi, saya akan buat mungkin nextnya sektor basic, sektor finance, perbandingkan 4 bank, BUMN Indonesia, dan lain-lain. Ya, itu dulu. Senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk dukung saya dengan klik video ini, like dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan apabila Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang baik dari video ini, silakan share. Dan sekali lagi saya harus harus katakan mengenai disclaimer sebagai penutup video ini bahwa segala sesuatu yang saya share ini bukan merupakan ajakan jual atau beli, tapi lebih kepada untuk pembelajaran saja. Sampai jumpa semuanya. Jagalah kesehatan, gunakan masker setiap kali bepergian, rajin-rajinlah mencuci tangan, dan jaga jarak. Sayangi keluarga Anda, lingkungan Anda, dan tentu saja diri Anda sendiri. Sampai jumpa semuanya, semoga selalu sehat. God bless.